Kembali di kabar siang pemirsa, Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan serangan udara Iran merupakan deklarasi perang. Dalam wawancara dengan media Inggris Sky News, Herzog menyatakan Israel tengah mempertimbangkan reaksi atas serangan Iran. Sementara itu sekutu-sekutu Israel meminta tidak semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Presiden Israel mengklaim sistem pertahanan udara Israel berhasil mengagalkan 99% dari sekitar 300 drone serang dan rudal yang diluncurkan ke wilayahnya pada Sabtu malam. Iran melancarkan serangan itu sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan Israel terhadap gedung konsuler Iran di Suriah awal bulan ini hingga menewaskan 2 jenderal Iran. Iya, memang di Al Jazeera dikatakan bahwa Benjamin Netanyahu langsung mengumpulkan semua menteri perangnya, terutama ada kecaman yang sangat luar biasa kepada kebijakan Menteri Pertahanan Israel karena dia semacam mengurangi serangan di wilayah tepi barat. Ini konflik yang terjadi di antara Perdana Menteri dengan beberapa menteri perangnya yang mengakibatkan tekanan yang sangat kuat kepada Benjamin Netanyahu. Kemudian selanjutnya juga diberitakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh tentara Israel atau militer Israel terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Dikatakan bahwa mereka semacam yang dilakukan oleh Iran itu merupakan sebuah harus melakukan semacam tata ulang strategi militer Israel terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Iran, karena ini ancaman yang bisa kita katakan ancaman yang sangat lama tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Maka kami sebagai pasukan udara, sebagai kekuatan udara menginginkan agar ada semacam pembaruan dan penambahan senjata yang lebih kuat bagi Israel untuk melindungi Israel dari serangan udara Iran dalam hal ini sebagai ancaman utama yang selama ini sangat ditakuti. Karena Iran kan sudah menyampaikan bahwa sudah selesai serangan ke Israel atas tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Lalu kemudian Iran sudah menggunakan hak untuk membela diri. Nah, sekarang Israel apakah akan membuat serangan balasan atau dia tidak, gitu kan? Pemimpin-pemimpin dunia, presiden, kepala negara, presiden Prancis, dan kemudian juga presiden Joe Biden minta supaya Israel tidak melakukan serangan. Tidak membalas ya? Tidak membalas. Kalaupun katanya Joe Biden, Israel mau membalas, Amerika Serikat nggak ikut-ikutan. Ya, karena bagi Amerika Serikat ini situasi yang menjadi awkward gitu ya, menjadi kikuk gitu. Karena apa? Di satu sisi mereka menjadi hakim dunia yang bisa menentukan yang mana yang benar, mana yang salah. Tiba-tiba di sisi lain karena ada lobby-lobby harus membela Israel. Kan nggak bisa. Nah, sehingga Joe Biden mengatakan bahwa kalau sampai Anda menyerang balik Iran, maka kami nggak ikut-ikutan. Kalau Anda memprediksi akankah nurut nih Israel dengan kalimat Biden seperti itu? Kelihatannya nurut. Dari berita yang saya monitor, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan membatalkan rencana serangan ke Iran. Meskipun ada ya? Meskipun ada ya niat untuk membalas. Niat untuk itu ada, karena sebelumnya kan Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa kami akan melakukan pembalasan ke Iran pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat ini kan kata-kata yang bersayap. Artinya tepat itu mau sehari dari sekarang, 5 hari dari sekarang, 1 bulan, 1 tahun. Dong, berarti nah, tetapi kan intinya juga dia juga nggak mau kehilangan muka. Pada waktu yang tepat bisa saja tidak dilakukan serangan, ya kan? Nah, maka saya katakan ini kata-kata yang mengambang. Tapi kemudian Netanyahu mengatakan, udah kita tidak melakukan itu karena kalau kita melakukan itu, sekarang ini Israel sangat dipojokkan oleh opini dunia yang mengatakan bahwa Israel itu bukan lagi menjalankan hak untuk membela dirinya karena serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober, tapi sudah melebihi dari itu karena sudah sampai genosida.
Lantas akankah terjadi perang yang lebih besar? Lalu bagaimana informasi terbaru dari Iran? Kita tanyakan kepada WNI yang berada di Iran saat ini, ada Idrus Al-Hamid. Dan kami juga ajak Anda nanti pemirsa untuk memantau apakah serangan Zionis di Gaza sudah berhenti. Sudah ada relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang akan bergabung bersama kami di studio melalui sambungan Zoom. Pertama kita akan menuju ke Mas Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Mas Idrus, Israel ini menyatakan masih mempertimbangkan apakah akan ada reaksi ataupun serangan balik ke Iran. Lalu seperti apa situasi terkini di Iran? Apakah masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa? Apakah ada imbauan juga dari pemerintah di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi masyarakat Indonesia. Saya Idrus. Saat ini saya berada di kota Qum, Iran. Hari ini memasuki hari ketiga pasca serangan balasan Iran terhadap Israel atas apa yang dilakukan oleh Israel dengan menyerang konsulat atau kedutaan Iran yang berada di Suriah. Israel mengatakan akan mengadakan serangan balasan. Netanyahu juga mengeluarkan statement untuk mengadakan serangan balasan dalam waktu 48 jam, yaitu 2 hari setelah pasca serangan Iran. Sekarang sudah memasuki hari ketiga, tapi hal itu tidak terjadi. Kondisi di Iran saat ini, di setiap kota-kota di Iran sangatlah kondusif. Masyarakat melakukan aktivitasnya secara normal, secara biasa. Dari hari pertama pun semua masyarakat tetap melakukan aktivitas dengan biasa. Sekolah-sekolah tetap buka, pusat perbelanjaan juga tetap buka, toko-toko juga tetap buka. Masyarakat juga tetap berjalan seperti biasa kehidupan mereka, dan tidak ada kekhawatiran sama sekali dari masyarakat Iran. Hal itu karena saya lihat dan saya pantau selama 3 hari ini, mereka sama sekali tidak khawatir dengan serangan balasan dengan serangan balasan Israel ke Iran, karena menurut mereka Israel tidak akan dengan begitu yakin Israel tidak akan membalas Iran. Kenapa dikatakan seperti itu oleh masyarakat Iran? Karena menurut masyarakat Iran, Israel tanpa backingannya yaitu Amerika bukanlah apa-apa. Israel sampai sekarang ini tidak mampu melawan kelompok-kelompok atau yayasan-yayasan seperti Hizbullah, begitu juga Hamas dan juga Houthi. Apalagi melawan negara kita. Menurut mereka masyarakat Iran, negara kita Iran yang memiliki kekuatan yang saat ini tidak bisa diprediksi sebesar apa kekuatan Iran. Dan masyarakat Iran begitu yakin dengan kekuatan militer yang mereka miliki, sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran terhadap serangan balasan Iran. Malah mereka menunggu-nunggu kalau Israel itu menyerang balik Iran. Karena ketika Israel menyerang balik Iran, maka itu menjadi pernyataan perang dari Israel. Dan Iran tidak akan segan-segan untuk membalas serangan itu lagi. Pemimpin tertinggi spiritual Islam Iran, Said Ali Khamenei, mengatakan jika Israel menyentuh tanah Iran untuk kedua kalinya, maka kami akan membalas serangan tersebut dengan lebih keras lagi. Dan kami akan menggunakan kekuatan yang sama sekali belum pernah terlihat selama ini di muka bumi. Ini adalah salah satu statement yang menurut saya luar biasa dan ini membanggakan untuk masyarakat Iran. Dan masyarakat Iran tentunya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, serangan balasan tersebut yang menampar kesombongan Israel, itu merasa bangga sehingga mereka mensyukuri hal tersebut. Mereka konvoy dan mereka mendukung pemerintah Iran untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel. Baik, situasi kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Terima kasih Mas Idrus Al-Hamid atas informasi Anda langsung dari Iran. Selanjutnya kita mau beralih ke Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, dengan adanya serangan dari Iran terhadap Israel, apakah ini artinya ada penurunan tensi serangan Zionis terhadap warga Palestina di Gaza? Seperti apa situasinya terkini?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza. Memang sebenarnya sebelum adanya serangan Iran dan juga setelah adanya serangan Iran, pihak Zionis Israel masih belum menurunkan intensitas serangannya. Justru malah di hari ke tiga atau keempat ini, setelah serangan Iran itu, intensitas serangan Israel justru semakin meningkat. Karena ketika saya memantau media lokal, justru saat ini di jalur Gaza bagian utara juga digempur lagi oleh pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan beberapa warga yang meninggal dan juga mengalami luka-luka yang terjadi di Gaza Utara dan juga di kota Bet Lahia ataupun di kota Bet Hanun. Dan dalam 24 jam saja rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa ada 68 warga yang meninggal serta 98 mengalami luka-luka dalam kurun waktu 24 jam akibat Israel mengebom atau membombardir rumah masyarakat sipil yang ada di seluruh titik yang ada di jalur Gaza, baik dari Gaza Utara maupun sampai jalur Gaza bagian selatan. Bahkan tadi saya mendapatkan informasi juga bahwa ada pengeboman di daerah Tali Sultan yang menyebabkan kalau tidak salah 4 warga meninggal dan lainnya mengalami luka-luka. Artinya peningkatan atau intensitas serangan Israel baik di Gaza Utara, Gaza Tengah maupun di Gaza Selatan itu masih cukup signifikan. Bahkan justru kalau boleh saya katakan ini serangan Israel malah justru semakin intens dalam beberapa hari setelah Iran melakukan serangan terhadap Israel. Sehingga saat ini total korban yang didapatkan dari yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina sejak 7 Oktober lalu terdapat 33.700 lebih warga yang meninggal, di antaranya ada 14.500 adalah anak-anak dan juga 9.700 dari kalangan wanita, serta tidak lupa juga memang ada 360 lebih tenaga medis serta 133 lebih jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini. Sementara korban luka-luka sudah menyentuh angka 76.400 lebih, di mana sekali lagi 73% korban genosida ini adalah anak-anak dan juga wanita. Dan juga setelah penarikan pasukan Israel terhadap kota Khan Yunis maupun rumah sakit Ashifa, pertahanan sipil ataupun tim evakuasi menemukan banyak sekali korban-korban atau mayat-mayat yang bergelimpangan yang ada di sana. Bahkan kemarin saya mendapat informasi bahwa ada 13 korban yang ditemukan yang terkubur oleh puing-puing reruntuhan yang ditemukan di kota Khan Yunis, karena memang Israel sudah menarik mundur di kota Khan Yunis tersebut. Namun sebenarnya yang diuntungkan oleh masyarakat Gaza terhadap serangan Iran terhadap ke negara Israel ini adalah saya mendapatkan informasi bahwa Israel memang akan melakukan serangan daratnya, ya, yang seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mereka akan melakukan serangan darat ke kota Rafah. Namun saya mendapat informasi bahwa pihak Israel akan mengundurkan waktu untuk melakukan serangan darat ke kota Rafah akibat serangan Iran menuju ke Israel. Seperti itu. Baik Fikri, lalu bagaimana dengan distribusi bantuan? Apakah ada pelonggaran juga di jalur-jalur perbatasan? Iya, sementara yang kami kita lihat di lapangan di bulan suci Ramadan kemarin memang lumayan cukup baik ya, di mana memang biasanya truk-truk itu hanya bisa masuk 50 sampai 100 truk saja, namun pada bulan suci Ramadan bisa 300 sampai 500 truk yang bisa masuk ke jalur Gaza. Namun sekali lagi walaupun truk-truk itu bisa masuk ke jalur Gaza, pihak Zionis Israel juga tidak membiarkan begitu saja. Bahkan di bulan suci Ramadan kemarin kita tahu bahwa ada 6 warga asing ya yang dirudal oleh Israel, sehingga bantuan-bantuan itu memang bukan saja mereka sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, namun untuk pendistribusiannya di dalam jalur Gaza pun masih sangat mencekam, karena Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap bantuan-bantuan yang didistribusikan oleh internasional, PBB ataupun dari NGO lokal seperti itu. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung dari Gaza. Tentunya doa kami untuk keselamatan dan kesehatan Anda dan seluruh warga Gaza di sana.